terima kasih banyak untuk para dewan juri, ada Kak Nadif, Kak Lutfi, Kak Marta, dan ada COO dari Next Code, Coding Next. Ada Mr. Matthew Ribinski yang juga bergabung di tengah kita pada siang hari ini. Tak lupa juga kami ucapkan kepada Bapak Hermawan Kartajaya yang juga sudah ikut menyaksikan dari awal ya teman-teman dari sesi Roblox Youth Competition ini. Jadi selanjutnya kita juga akan ada rangkaian acara yang pastinya nggak kalah menarik. Selanjutnya kita akan seru-seruan juga bareng di Muslim Session. Selanjutnya akan dipandu oleh Kak Nadira. Mungkin boleh aku panggil naik ke atas panggung. Kak Nadira silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kota Kasablanka. Mana nih suaranya sampai atas, ada loh yang nonton padahal ya. Selamat pagi Kota Kasablanka. Alhamdulillah kenceng ya suaranya di pagi hari ini ya. Apa kabar semuanya? Semoga semua yang hadir di sini dalam keadaan sehat sentosa ya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Nadira yang akan menjadi MC di Islamic Session pada pagi hingga siang hari ini. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Ibu Bapak serta teman-teman semua di sesi Islamic Marketing kali ini. Di mana di sesi kali ini bersama-sama kita akan ada talk show mengenai winning in the life and afterlife bersama dengan para narasumber yang tentunya sangat insightful. Baik, dan mungkin sebelum saya lanjutkan ke sesi berikutnya, saya mohon menginfokan dan mohon izin kepada para pemenang dari Roblox Competition tadi. Silahkan boleh menuju ke backdrop yang berada di Mosaic Walk karena kita akan ada interview bersama Bapak Hermawan Kartajaya. Jadi untuk adik-adik, Bapak Ibu boleh silahkan langsung menuju ke backdrop dari Jakarta Marketing Week 2024 untuk akan ada interview bersama dengan Bapak Hermawan Kartajaya. Ditunggu ya adik-adik semua di backdrop di Mosaic Walk. Oke, saya akan melanjutkan untuk pagi hari ini ya. Tadi kita akan segera memasuki sesi talk show yaitu dengan topik winning in the life and the afterlife, di mana kita akan kehadiran dua pembicara yang tentunya sangat insightful. Yang pertama nanti kita akan kehadiran dari Habib Ahmad Alaidrus dan juga Bapak Ustadz Adiwarman Karim. Dan di sesi ini sendiri nanti akan dibahas bagaimana konsep memenangkan kehidupan di dunia baik sebagai pribadi dan profesional menurut Islam hingga akhirnya nanti kita bisa insya Allah memenangkan kehidupan afterlife yang memang menjadi tujuan utama bagi para muslim dan juga muslimah. Dan tentunya jangan kemana-mana Bapak dan Ibu serta teman-teman semuanya, karena setelah talk show ini kita ada sesi yang tentunya sangat menarik yaitu grand launching program kerjasama antara Marklas Institute, Marklas Islamic dan juga ISQ. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada community partner yang telah mendukung sesi ini, yaitu Asosiasi Remaja Masjid Istiqlal, Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam FOSEI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, dan Youth Islamic Al-Azhar. Dan tentunya terima kasih kami haturkan juga kepada Herman Miller by Review Design yang sudah menyediakan kursi-kursi yang nyaman bagi para speaker dan juga moderator
kita selama berlangsungnya acara Jakarta Marketing Week ini. Baik, Bapak Ibu tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke sesi talk show di pagi hari ini yang akan dipandu oleh moderator kita yaitu Bapak Faikal Yusron selaku Senior Associate dari Mark Class Inc. Kepada Pak Faikal, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Ibu Nadira, Ibu MC. Jadi sebelum saya mulai izinkan saya mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang keras ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena menjawab salam itu wajib Bapak Ibu. Jadi saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya kita dikumpulkan pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Faikal yang akan memandu jalannya acara. Namun sebelum saya memulai sesi kali ini, izinkan saya untuk mengundang pembicara kita yang menjadi narasumber. Ada 2 orang di sini. Yang pertama saya undang yaitu adalah Bapak Habib Ahmad Alaidrus selaku Habib ya yang dikenal sebagai Habib milenial gitu ya. Sekaligus Wakil Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Kota Depok. Silakan Pak Habib, silakan duduk. Iya, baik. Yang kedua, saya undang ke atas panggung Bapak Ustadz Adi Warman Karim selaku praktisi dan ahli ekonomi syariah. Silakan Pak. Baik, kita akan mulai sesi talk show-nya. Silakan Pak di tengah Pak. Ya. Oke, seperti yang tadi Ibu MC sudah kemukakan bahwa tema kita pada siang hari ini adalah winning in life and afterlife, Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana kita bisa menang tidak hanya di dunia namun di akhirat. Gitu. Jadi seperti doa ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar gitu ya. Menang di dunia dan juga menang di akhirat. Nah, mungkin saya mulai dari silakan diambil mic dulu Bapak. Nah, iya betul. Nah, oke, baik makanya Bapak dulu saya tanya nih. Ya. Pak Ustadz Adi Warman Karim, Pak. Kalau kita lihat kan tadi winning in life and afterlife Pak ya. Sebenarnya pandangan Bapak mengenai konsep kemenangan itu seperti apa sih Pak? Baik itu di dunia maupun di akhirat. Silakan Pak. 10 menit ya habis ya. Silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sebentar doang nih, oke? Seperti biasa kita kasih banyak kuis, siap-siap jawab kuis ya. Yang bisa jawab kuis angkat tangan, apabila jawabannya benar, gocap. Oke Bapak Ibu sekalian, ini ceritanya nih, winning the life and the life after. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita sebuah doa yang sangat terkenal. Gocap nih kalau bisa nih. Rabbana atina fid dunya. Gocap. Iya, Yang penting hidup itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Benar. Oke. Itu sebabnya kalau dalam ilmu tasawuf disebutkan rezeki udah ditakar nggak bakal ketukar. Jadi ente jangan suka ngedumel, bener gak? Hidup kudu disyukurin aja. Allah berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidan. Siapa-siapa yang dapat mensyukuri nikmatku maka akan aku tambahkan nikmatku padanya. Mantap. Oke. So banyakin bersyukur aja hidup, jangan banyak ngeluh men. Lu ngeluh juga kagak ada yang berubah, bener gak? So nomor 1, kiat nomor 1 adalah hidup banyakin bersyukur. Oke. Nomor 2, kiat nomor 2, oke. Selain kita selalu bersyukur, ini adanya diceritakan waktu itu di zamannya Nabi Musa ada 2 orang suami istri yang hidupnya miskin aja terus, bener gak? Sehingga kedua suami istri ini dia capek hidup miskin terus, bener gak? Sehingga mereka menghadap kepada Nabi Musa alaihissalam, mereka katakan, wahai Nabi Allah, tolong doa sama Allah, minta tolong doain kepada Allah, kami udah capek hidup miskin terus. Tolong doain kepada Allah agar kami diberikan kekayaan yang melimpah ruah, bener gak? Maka Nabi Musa alaihissalam doa sama Allah. Allah jawab apa? Wahai Musa, akan aku kabulkan doamu, mereka akan jadi orang kaya raya tapi setahun doang. Habis setahun dia miskin lagi. Bener gak? Okay. Udah ya bener. Lalu Nabi Musa nyampein kepada orang tersebut, maka orang tersebut bilang, wah ini kita cuman kayaknya cuma setahun doang. Bagaimana ini, bener gak? Lalu mereka berdua sepakat. Karena kita kayaknya cuma setahun doang, habis itu miskin lagi,
Maka kita harus manfaatkan sebaik-baiknya kekayaan selama setahun ini. Kita bantuin orang-orang lain yang membutuhkan. Ngerti gak lo? Ngerti gak lo? Jadi itu dia tiba-tiba jadi kaya raya, tapi dia bukan buat dirinya sendiri. Dia bantuin orang banyak-banyak. Akhirnya apa? Setahun udah lewat, itu orang masih kaya terus aja. Maka Nabi Musa alaihissalam nanya sama Allah, wahai Allah, ini udah setahun lewat kok masih kaya terus? Katanya bakalan miskin lagi setelah setahun, bener gak? Apa jawaban Allah? Allah bilang biarin aja Musa, dia kaya terus. Karena mereka dapat mensyukuri nikmat yang aku berikan padanya. Ini kata-kata. Rasulullah SAW bersabda, baca lagi nih. Khairun nas anfa'uhum. Baca. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Oke. Nomor dua. Selain hidup harus selalu bersyukur, nomor 2, hidup harus selalu redho. Ente jadi orang baik, ente jadi orang jahat, musibah tetap datang. Ngerti gak? Karena Allah berfirman, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada suatu musibah pun yang akan datang menimpamu kecuali dengan izinnya. Gocap. Paham gak? Redo aja men, ente jadi orang baik, ente orang jahat, tetap aja musibah datang, paham gak? Jadi kalau musibah datang redo aja, karena tidak ada satu musibah pun yang dapat menimpa kita, kecuali dengan izinnya Allah, benar gak? Udah hidup kudu sabar, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Oke. Yang ketiga terakhir. Habis nih. Ada halal bihalal di rumah gue, jadi nggak bisa lama-lama. Oke, nomor tiga. Oke. Nomor 3. Hidup selain kudu syukur, redo jalanin hidup. Yang ketiga, hidup kudu ikhlas. Oke. Kalau ngelakuin sesuatu itu harus ikhlas, mengharapkan balasan dari Allah saja. Paham nggak? Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan ikhlas itu ada 3 tingkatan. Oke. Tingkatan yang pertama kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ikhlas itu kalau kita melakukan suatu amal soleh, kita mengharapkan Allah balasnya sekarang di dunia. Ngerti gak lo? Contoh, ente sholat duha, ente mengharapkan agar Allah memberikan rezeki yang ini contohnya. Kita sholat duha, kita berharap Allah memberikan kepada kita rezeki yang halal, yang lapang. Oke. Ini contoh ikhlas tingkat 1. Ikhlas tingkat 2 adalah ketika kita melakukan suatu amal soleh, kita tidak mengharapkan Allah membalasnya sekarang di dunia, tapi kita mengharapkan Allah membalasnya nanti di akhirat. Oke. Contoh, kita motong hewan korban, oke? Supaya apa? Supaya nanti di akhirat suruh nyebrangin tuh jembatan, nggak ada taksi, nggak ada apa-apa, dipanggil aja tuh hewan korbannya, bener gak? Kita nyebrangin pakai hewan korban, bener gak? Inilah yang kita akan sebentar lagi sama-sama peringati, yaitu Hari Raya Idul Adha. Yang ketiga kata Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani, ikhlas tingkat 3, kalau kita melakukan suatu amal soleh, kita tidak mengharapkan Allah membalasnya sekarang di dunia, kagak. Kita nggak mengharapkan Allah membalasnya nanti di akhirat, kagak. Kita hanya mengharapkan satu hal aja, yaitu redonya Allah. Mantap. Yang penting Allah redho sama kita, selesai men. Dunia dapat, akhirat dapat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, irji'i ila rabbiki radiyatan. Nggak boleh 2 kali. Radiyatan. Baca. Telat lu.
Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa adkhuli jannati. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Saya mohon pamit duluan karena ada acara halal bihalal di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak jangan kemana-mana dulu Pak, sebentar ya. Jadi karena Pak Adi Warman ingin pamit, kita ingin memberikan sertifikat dulu Bapak. Ya, silakan Bapak Taufik untuk naik ke atas panggung memberikan sertifikatnya. Habib juga ikut berfoto bersama juga. Tapi sertifikat Habib ntar belakangan ya. Silakan. Biar foto bersama silakan bertiga. Silakan hadirin memberikan tepuk tangan kepada Pak Adi Warman. Sudah? Oke. Oke, Habib silakan duduk kembali. Kita akan melanjutkan acara karena masih panjang nih. Jadi kalau saya rekap tadi Bapak Ibu sekalian ya, ada 4 hal ya yang perlu kita jadikan indikator. Yang pertama harus bersyukur, yang kedua ridho, yang ketiga ikhlas, yaitu yang keempat adalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pandangan dari Pak Adi Warman Habib. Mungkin Habib boleh ambil mic-nya. Kalau pandangan Habib bagaimana nih? Boleh berdiri juga kalau mau, silakan. Baik. Hidup kemenangan di dunia dan di akhirat. Baik. Silakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat ya? Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di sebuah kegiatan yang sangat-sangat positif. Semoga membawa banyak kebaikan buat kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Pak Adi Warman tadi banyak sekali memberikan nasihat-nasihat yang begitu bermanfaat bagi kehidupan kita. Dan tadi beliau juga bagi-bagi rezeki ya. Jadi kita kelihatannya tadi happy semuanya karena kebahagiaan itu ternyata juga salah satu kunci untuk kita mendapatkan kesenangan. Ada seorang sahabat namanya Jariyah bin Qudamah As-Sa'di. Tanya sama Nabi begini, ya Rasulullah, kasih saya nasihat satu, tapi yang sederhana dan mudah diingat, tapi nasihat itu bisa membawa kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Saya ulangin, nasihat sederhana, jangan panjang-panjang, terus mudah diingat, yang kedua. Yang ketiga, membawa kebahagiaan di dunia, dan yang keempat, membawa keselamatan di akhirat. Tahu nggak apa jawaban Nabi? Nabi hanya mengatakan, la taghdab walakal jannah. Hanya itu aja jawabannya. Nasihat untuk bisa membawa kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, kamu akan masuk surga. Jangan emosional, kamu akan senang di dunia. Jangan kesel terus, jangan emosian, jangan marah-marah. Maka ternyata kuncinya itu Bapak Ibu sekalian, kita akan dapat yang namanya kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ternyata dalam riset itu ditemukan orang yang meninggalnya karena penyakit jantung, setelah dicek ini orang-orang yang meninggal karena jantung, tahu nggak hari apa yang paling banyak? Hari Senin. Jam berapa? Jam 8 sampai jam 9 pagi. Orang yang meninggal karena jantungan itu paling banyak di hari Senin dan jam 8 sampai jam 9 pagi. Itu jam apa itu? Itu jam ketika orang udah nyaman liburan di hari Sabtu dan Minggu, tiba-tiba harus kerja lagi. Harus ketemu dokumen tebal lagi. Harus ketemu bos yang apa? Yang killer, yang marah-marah lagi. Harus ketemu sama urusan ini, urusan itu, teman kantor yang mungkin ada yang menjengkelkan. Yang harusnya kerja untuk hidup, ternyata bisa membawa kepada kematian. Oleh karena itu kita rubah yuk sama-sama perspektif kita melihat pekerjaan.
Jangan sampai kerja itu menjadi beban. Tahu nggak apa kata Sayyidina Ali? Wisataku yang terbaik adalah bekerja. Aku kalau ingin berwisata, mau ingin healing, yang terbaik caranya adalah kerja. Kok bisa begitu? Karena perspektifnya berbeda dengan sebagian orang yang melihat pekerjaan itu sebagai beban. Coba deh, jangan jauh-jauh kita balik ke tahun-tahun kemarin yang pas ada COVID. Nggak kerja, di rumah. Sumpah nggak? Sumpah kita. Nggak ketemu orang, nggak ketemu temen. Itu justru sumpah ketika bekerja, ketemu banyak orang, interaksi dengan banyak teman. Ternyata itu yang membawa kepada kebahagiaan. Itu yang membawa kepada kenyamanan hidup, healing terbaik, wisata terbaik. Maka dari itu kita rubah perspektifnya yuk sama-sama. Jangan kita dimiliki oleh dunia, tapi kita harus memiliki dunia. Jangan sampai kita dimiliki oleh dunia. Sekarang kita katanya mau kerja untuk anak sama istri. Tapi mohon maaf, ada orang yang ketika kerja, berangkatnya nggak ketemu anak, pulangnya anak udah tidur, sekalipun ketemu sibuk sama HP, anaknya mau ajak main marah-marah. Nanti dulu, kamu nggak lihat ayah lagi sibuk? Kamu nggak lihat? Loh, anaknya ini seharian nungguin. Ayah, seharian kamu kerja, seharian aku nggak lihat kamu. Sekarang aku lihat kamu sibuk dengan HP-nya, aku mau ajak kamu main. Katanya kerja kamu itu untuk saya. Kerja kamu ini untuk aku, tapi kenapa kok nggak ada waktu sama sekali? Kamu kerja untuk pekerjaanmu, bukan untuk saya. Sehingga kita yang tadinya bekerja mencari rezeki untuk menikmati dunia, yang ada apa? Mencari rezeki bukan untuk menikmati dunia, tapi malah menjadi beban untuk dirinya. Oleh karena itu sekarang contoh lain misalnya, HP itu kita genggam atau kita yang digenggam oleh HP? Hah? Kira-kira apa? Kita menggenggam HP atau kita digenggam oleh HP? Kayaknya yang kedua ya. Sampai-sampai baru sholat aja nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan zikir sekarang. Yang dicari langsung apa? HP. Mau tidur, bangun tidur. Lebih dari setengah waktu kita dalam sehari itu kita habiskan untuk HP kita. Oleh karena itu kita harus rubah sedikit yuk. Ayo bekerja, tapi bekerja itu harus dengan perspektif zuhud. Zuhud itu bukan anti dunia teman-teman. Zuhud itu meletakkan dunia dengan proporsional pada tempatnya. Kalau bahasa ayat Al-Qur'annya itu begini. Allah Ta'ala berfirman, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah kehidupan akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Jadi agama kita tidak melarang kita menikmati dunia. Boleh, cari uang yang banyak silahkan. Cari ilmu yang banyak silahkan. Tapi ingat, sharing sama teman-teman yang membutuhkan. Tadi Pak Adi Warman mengatakan ada orang di zaman Nabi Musa yang dia dikasih kesempatan kaya setahun, lalu dia habiskan setahun itu untuk membantu orang, kemudian ternyata nggak jadi hanya setahun saja, Allah berikan kenikmatan itu sepanjang hidupnya. Artinya apa? Orang itu udah berhasil menjadi tangan Allah di muka bumi. Menjadi bendaharanya Tuhan, membantu mereka yang membutuhkan. Kata Nabi, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Selagi hamba itu ada untuk menolong orang lain, maka saat itu Allah akan terus ada untuk menolongnya. Hamba A selalu hadir menolong B, C, D sampai Z, maka hamba A ini tidak akan pernah ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kerja untuk menikmati. Kerja untuk menikmati. Ada orang kerja tapi udah nggak mau zakat lagi, kenapa? Sayang sama duitnya. Ada orang kerja
nggak mau haji, sayang sama waktu cutinya. Ada orang kerja nggak mau memberikan wakaf, kenapa? Sayang hartanya habis nanti. Loh, kamu nggak hanya hidup di dunia, kamu juga akan hidup nanti di akhirat, persiapkan juga dong. Ingatlah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan dalam sebuah hadisnya, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, muslim yang terbaik itu yang seperti apa? Kata Nabi, muslim terbaik itu yang terbaik akhlaknya. Kemudian Ibnu Umar melanjutkan, kalau muslim yang paling cerdas itu yang seperti apa? Jadi ada yang terbaik, ada yang tercerdas. Yang terbaik adalah yang akhlaknya paling mulia, dan yang tercerdas atau yang paling cerdas adalah orang-orang yang menyadari bahwa hidup ini sifatnya sementara, sehingga dia juga tidak lupa untuk mempersiapkan kehidupan yang sifatnya kekal dan abadi selama-lamanya. Maka dari itu teman-teman, lagi-lagi ayo sama-sama kita hidup di dunia ini dengan perspektif zuhud. Teman-teman tahu kan Nabi Sulaiman kayaknya kayak apa? Siti Khadijah kayaknya seperti apa? Tapi mereka ketika nggak ada, mereka nggak stres, nggak pusing. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa kalau ada ya disyukuri, kalau nggak ada ya disabari. 2 hari lalu saya baru pulang berziarah ke makamnya Nabi Ayub. Nabi Ayub ini seorang nabi yang pasti Bapak Ibu pernah dengar. Ujiannya luar biasa, sakit puluhan tahun. Tapi jangan lupa, sebelum sakit itu, selama 70 tahun dia menjadi seorang yang sangat kaya raya, memiliki perkebunan di mana-mana, hartanya melimpah, anak keturunannya banyak. Lalu dalam sekejap itu semua dihilangkan oleh Allah, menjadi seorang yang penyakitan, anaknya mohon maaf meninggal semua, hartanya habis. Tapi kata Nabi Ayub, ada ya disyukuri, nggak ada ya disabari. Inilah hidup. Sehingga dia tidak kehilangan jati dirinya, tetap menjadi hamba yang baik di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi? Nabi Ayub melalui kehidupan itu sangat-sangat berat. Puluhan tahun sakit. Sampai apa yang terjadi? Ini Nabi loh. Ini Nabi loh. Diusir dari kampungnya. Kamu jangan tinggal di sini Ayub. Kamu ini penyakitan. Nanti menular kemana-mana. Kamu pindah aja sana. Diusir. Hartanya habis. Anak-anaknya semua meninggal dunia. Semua. Tanpa terkecuali, tidak tersisa kecuali istrinya saja. Seorang wanita yang solehah, seorang wanita yang berbakti kepada suaminya, ada dan selalu siap hidup bersama suaminya. Fi sarra wad dharra, baik dalam keadaan senang, juga dalam keadaan sulit. Apa yang dilakukan oleh istrinya? Bekerja sebagai pembantu. Istri Nabi kerja jadi pembantu. Untuk apa? Ngasih makan suaminya. Berlanjut ini bertahun-tahun sampai akhirnya orang-orang di kampung barunya itu juga tahu, oh ini istrinya Ayub, seorang laki penyakitan itu. Jangan terima dia kerja, nanti dia bawa penyakit loh. Akhirnya apa yang terjadi? Istrinya pun tidak lagi diterima bekerja di mana-mana. Teman-teman tahu nggak apa yang terjadi? Istrinya bingung mau ngasih makan suaminya ini gimana? Apa yang dilakukan? Dulu perempuan-perempuan itu menjadikan rambut kepang sebagai hiasan. Perempuan ini istrinya Nabi Ayub rambutnya panjang, kepangnya bagus. Dipotong kepangnya 1 buah. Satu sisi dipotong, dijual ke perempuan. Ini rambut kepang silahkan saya mau jual, mungkin bisa dipakai. Oke, saya mau, dulu harganya lumayan. Udah habis uangnya, dipotong lagi yang satunya. Sampai Nabi Ayub itu bingung, kamu kok masih bisa ngasih makan saya sedangkan udah gak ada yang mau terima kamu kerja di sini. Dari mana? Dibukalah kerudungnya, rambutnya sudah tidak ada. Akhirnya istrinya bilang, wahai Ayub, mintalah kepada Tuhan. Sudah begitu lama kita bersabar dengan kondisi yang berat ini. Mintalah kepada Tuhan. Oke, tahu gak doanya Nabi Ayub apa? Singkat padat. Rabbi inni massani ad-dur
wa anta arhamur rahimin. Itu aja. Ya Allah, saya banyak kena ujian, penyakit. Dan Engkau adalah yang maha penyayang. Enggak minta, sembuhkan saya dong, tambahin rezeki saya dong, hilangkan penyakit saya. Enggak. Ya Allah, saya ini tertimpa banyak penyakit dan Engkau adalah zat yang maha penyayang. Rabbi inni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Akhirnya kata Allah, mandilah dari sumur itu. Saya bawa ibu saya ke sana kemarin. Ibu saya kakinya sakit. Saya usapin itu air sumur Nabi Ayub di kaki ibu saya supaya sehat. Dan subhanallah, ketika suaminya ini kembali, istrinya nungguin. Ini mana suami saya kok nggak balik-balik? Habis dari tempat yang ada sumurnya itu. Ketika datang seorang laki-laki dengan paras wajah yang tampan, yang kelihatan masih segar. Kemudian istrinya tanya, wahai pemuda, kamu lihat nggak ada seorang tua berpenyakitan di daerah situ tadi? Kata laki-laki itu, wahai istriku, aku ini Ayub suamimu. Laqad afani Allah minal marad. Allah telah menyembuhkan segala penyakitku dan mengembalikanku ke masa mudaku. Dan kemudian istrinya pun juga dikembalikan masa mudanya dan diberikan harta kembali yang melimpah, anak keturunan yang banyak, diantaranya Nabi Zulkifli dan yang lain-lain. Dan akhirnya ternyata lagi-lagi Nabi Ayub nggak berubah, baik kaya lalu jatuh miskin, balik lagi kaya. Nggak berubah, tetap menjadi pribadi yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap menjadi pribadi yang pandai mensyukuri setiap keadaan yang diberikan. Nah, orang-orang seperti ini akan mendapatkan fid dunya hasanah, hatinya tenang, nyaman. Kita lihat sendiri di luar sana, ada orang nggak punya duit, tapi hidupnya bahagia dengan orang-orang terkasih di sekelilingnya. Kenapa? Karena dia punya sifat syukur kepada Tuhan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya, mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan lagi. Saya rasa segitu dulu. Pak Hermawan, terima kasih banyak atas kesempatannya, ini luar biasa, acaranya keren banget, tepuk tangan dong semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur dan bisa terus bermanfaat bagi orang lain. Kemarin bulan puasa Pak Hermawan, saya ngisi di salah satu sekolahan lab school bersama sahabat saya Pendeta Yeri. Kemudian Pendeta Yeri ngomong begini, bagus banget. Ada dua yang saya sangat terkesan sampai saat ini saya ingat-ingat. Kalau kamu sayang sama Tuhan, ini yang pertama. Maka kamu juga harus sayang apa-apa yang disayangi oleh Tuhan. Kalau kamu sayang kepada Tuhan, sayangi juga apa-apa yang disayangi oleh Tuhan. Dan ketahuilah, Tuhan sayang kepada makhluknya. Kalau kamu betul sayang sama Tuhan, sayangi makhluknya. Gak mungkin kamu ngaku sayang sama Tuhan tapi benci sama makhluknya. Jahat sama makhluknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ketemu orang yang susah, jangan cuma bilang, kamu itu mulia di hadapan Tuhan. Kamu itu berharga di hadapan Tuhan. Loh, kata Pendeta Yeri, itu mah udah jelas. Pertanyaannya, dia berharga gak di hadapan kamu? Orang yang kecil itu secara sosial rendah, secara ekonomi rendah, dia itu berharga nggak di hadapan kamu? Di hadapan Tuhan pasti berharga. Di hadapan kamu berharga. Kamu pandai nggak menghargai makhluk Tuhan yang seperti ini? Kalau memang kamu adalah pecinta Tuhan yang sejati, hargailah setiap makhluk Tuhan, sehingga nanti kamu juga akan dihargai dan dicintai oleh Tuhan. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu aja dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Duduk ya, duduk boleh kembali. Kita masih ada sedikit waktu. Saya mungkin akan tanya-tanya sedikit nih. Kalau saya rekap tadi, sebenarnya ada beberapa poin ya. Yang pertama, jangan marah ya. Jangan marah. Lalu yang kedua, kita harus jangan boleh dimiliki oleh dunia. Jangan dimiliki oleh dunia, Betul. tapi milikilah dunia. Ya, zuhud juga ya. Tapi dengan perspektif zuhud. Oke, yang ketiga zuhud tadi ya. Harus meletakkan dunia dengan proporsional. Betul. Oke, yang keempat harus memiliki sifat syukur. Sifat apa? Syukur. Sifat syukur Oke, ya. betul. Oke. Nah, pertanyaan saya mungkin indikator orang untuk mengukur dia itu setelah mencapai kemenangan baik itu di dunia maupun di akhirat sebenarnya apa sih Habib?
Baik. indikatornya. Untuk kita bisa Indikatornya mengukur ya. begini. Indikatornya begini, menarik. Ada seseorang datang di zaman Rasulullah, tanya, saya ini orang yang sifatnya duniawi atau ukhrawi ya? Gimana caranya saya tahu saya ini hanya cinta dunia atau saya juga punya harapan untuk akhirat, bahkan saya memprioritaskan akhirat. Gimana cara taunya? Indikasinya apa? Begitu kan? Betul. Nah, katanya gini, bisa dilihat dari, lihatlah kalau ada dua orang datang kepadamu, yang satu mengambil sesuatu dari kamu, yang satu memberikan sesuatu untukmu. Ini Faikal. Betul. Faikal ya. Faikal misalnya ada orang dua datang, A dan B. Yang A ini datang minta sedekah. Faikal, saya minta sedekah dong. Kemudian B datang. Faikal, ini saya punya hadiah nih, habis beli handphone baru nih, yang terbaru buat kamu hadiah. Oke? Kira-kira lebih senang dengan kedatangannya A atau si B? Kalau manusiawi ya. Kalau manusiawi. Hartawi gitu ya. Iya, duniawi. iya. Harusnya yang kedua ya. Kalau duniawi akan lebih senang kepada si B. Tapi kalau dia sifatnya ukhrawi, dia akan senang sama yang A. Kenapa? Karena yang A ini menambah bekal dia menuju akhirat. Yang B nggak nambah bekal. Ya kan? Ya, betul. Si B datang ngasih handphone, ngasih pahala nggak? Tidak. Mungkin Tidak. pahala buat dia ya. Pahala buat si B. Iya. Yang A datang ngasih kamu pahala nggak? Yes. Iya kan? langsung. Ngambil harta tapi ngasih Pahala. pahala. Lebih senang yang dimakmurkan dunia apa akhirat? Lebih senang sama si A atau si B? Kalau lebih senangnya sama yang B, maka harus diperbaiki lagi tatanan hatinya menjadi lebih baik. Tapi kalau senang sama yang A, artinya apa? Artinya kita betul-betul mempersiapkan kehidupan akhirat kita menjadi kehidupan yang menyenangkan, membahagiakan, dan ketahuilah bahwa kehidupan itu sifatnya kekal abadi selama-lamanya. Pilih deh, mau senang hanya 70 tahun apa selama-lamanya, kan gitu kan? Pilihannya itu. Kalau kita mah mau dua-duanya, setuju nggak? Setuju ya? Kita mau dua-duanya, di dunia baik, di akhirat baik. Nah itulah tadi yang kita udah sampaikan, apa Pak Adi Warman sudah sampaikan, tata cara supaya kita nggak hanya di akhirat senang, tapi di dunia juga senang. Lihat, sahabat Nabi namanya Bilal bin Rabah. Secara ekonomi, mohon maaf rendah. Strata sosialnya, mohon maaf, bekas budak. Dari keluarga terpandang nggak? Enggak. Nggak ada yang kenal sama keluarganya, siapa ayahnya, siapa ibunya. Nggak terkenal sama sekali. Tapi dia punya kehidupan dunia yang selalu membuat dia tersenyum dengan segala keterbatasan dia. Dan dia juga udah dinanti-nanti oleh surga karena dia telah betul-betul mempersiapkan. Sampai-sampai istrinya ngomong begini. Waktu Bilal udah mau meninggal, istrinya ngomong begini istrinya. Wah huznah, wah karbah, ya kalau bahasa Betawinya nih. Kesian banget laki saya, bentar lagi udah mau meninggal. Sian banget ini, ya pasti dia sedih. Kata Sayyidina Bilal bin Rabah, enggak, saya kagak sedih. Saya nggak pantas dikasihani. Kamu kalau mau kasihan, kasihan tuh sama orang-orang yang belum membawa bekal cukup untuk kehidupan akhiratnya. Itu yang kesian. Saya nggak dikesianin saya. Saya udah bawa bekal yang cukup. Saya udah bersungguh-sungguh. Saya udah benar-benar mempersiapkan. Sehingga dengan kematian ini bukan saya kemudian menjadi sengsara. Tapi saya akan ketemu dengan kekasih saya, pujaan hati saya, kesayangan dan kecintaan saya Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Satu lagi, boleh. ada orang namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini lewat satu jalanan, ketemu satu orang di pinggir jalan. Mohon maaf, matanya buta. Kulitnya penyakitan, tangannya butirot, apa butirot? Diamputasi, kakinya juga diamputasi, ya. Dia hanya punya lisan saja, mata udah nggak bisa lihat,
cuma punya lisan dan tangan kaki nggak punya. Ketika Ibrahim lewat, Ibrahim mendengar orang itu bilang begini, Alhamdulillah ala ni'amihil azimah wa atayahul jazilah. Terima kasih ya Allah, kamu udah ngasih banyak nikmat buat saya. Kamu udah memberikan pemberian yang sangat berharga bagi saya. Ibrahim kaget. Kamu, nikmat apa yang Allah kasih buat kamu? Pemberian apa? Tanganmu udah diamputasi, kakimu dua-duanya nggak ada, matamu nggak bisa ngelihat, kulitmu penyakitan. Kamu tinggal di mana? Saya nggak punya rumah ini, saya tinggal di jalanan ini. Loh, apalagi kamu tinggal di jalanan? Pemberian apa yang kau syukuri dari Allah? Lalu kemudian orang ini mengatakan, Alam yubkili lisanan dzakiran wa qalban khasyian. Bukankah dia masih menyisakan untukku lisan, untuk aku menyebut-nyebut namanya? Bukankah ketika kita bisa menyebut namanya itu sebuah kenikmatan? Ada banyak orang yang udah punya lisan juga tapi nggak mau nyebut nama Allah. Lah saya ini masih diberikan taufik menyebut namanya, memiliki hati yang terus bisa menyebut-nyebut dan mensyukuri nikmat-nikmatnya. Itu adalah nikmat yang tiada tertandingi oleh nikmat apapun. Oleh karena itu teman-teman sekalian, untuk bisa kita punya kehidupan yang balance antara dunia dan akhirat, ayo sama-sama pandai-pandailah bersyukur, hargai pemberian dari Allah. Karena kalau kita mampu menghargai pemberian, akan ditambah nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Tapi kalau kita nggak pandai mensyukuri, Mas Faikal dikasih baju sama istrinya, tiba-tiba Mas Faikal ngomong, ini baju apaan? Jelek banget, nggak bagus ini. Kira-kira kecewa nggak istrinya? Pasti kecewa. Kecewa. Mungkin dia nggak akan belikan lagi baju. Bisa jadi. Bisa jadi kan? Tapi kalau dihargai, waduh saya mau kasih banyak ya, ini bagus banget. Besok dia akan belikan lagi ketika dia punya rezeki. Kenapa? Dihargai. Hargailah pemberian Allah, akan terus ditambah terus kenikmatannya agar kita bisa menjadi hamba yang mulia di dunia dan hamba yang beruntung nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, terima kasih Habib. Nah, di sesi-sesi saat-saat terakhir mungkin saya akan buka satu pertanyaan terlebih dahulu kepada audiens yang ingin bertanya langsung kepada Habib. Silakan menunjukkan tangan yang ingin bertanya, mungkin nanti akan diberikan mic oleh tim. Apakah ada yang ingin bertanya dari tim audiens? Silakan Pak. Mungkin boleh diberikan mic-nya panitia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pembawa acara. Gini Bib, dalam surat Al-Qasas kalau saya nggak salah ya, yang tadi sempat Habib sampaikan juga kan, kalau Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabgil fasada fil ar innallaha la yuhibbul mufsidin. Mungkin artinya tadi sudah Habib sampaikan juga, dan carilah oleh kamu, wabtagi fima atakallahu, carilah oleh kamu dunia, tapi carilah oleh kamu bekal akhirat, tapi jangan lupakan duniamu. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan saya ini, Beb, kalimat setelahnya itu, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana kamu, sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Nah, ini kan saya mohon penjelasannya secara ilmu tafsir atau gimana gitu, Beb. Karena ketika kita coba merenungi, nggak mungkin kayaknya kita membalas kebaikan Allah gitu kan. Sedemikian rupa kebaikan Allah itu. Nah, kira-kira gimana cara menjabarkan kalimat wa ahsin kama ahsanallahu ilaik itu, Beb? Mohon dikasih pencerahan, Beb. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Langsung, Beb, silakan. Terima kasih banyak pertanyaannya. Jadi saya ulangi sekali lagi ayatnya. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah olehmu bekal untuk menuju akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan kehidupan dunia. Jangan sampai membuat kamu itu lupa untuk berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Karena Allah telah banyak berbuat baik kepadamu. Itu di zaman Nabi ada seseorang yang fokusnya hanya wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah, membuat dia lupa berbuat baik.
istrinya nggak dinafkahi, anak-anaknya nggak dikasih makan. Tiap hari kerjaannya sholat, dan sholat. Puasa, sedekah, baca Quran, sholat sunnah lagi, itu terus. Sampai membuat adiknya dari lelaki tersebut harus bekerja ekstra untuk memberikan juga nafkah kepada ponakan-ponakannya ini. Dan apa yang terjadi ketika disampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah ini si kakak hebat deh. Sholat terus, di masjid terus, ibadah terus. Kata Nabi itu bukan orang hebat, yang hebat itu adiknya. Karena dia tidak lupa untuk berbuat baik kepada manusia. Jadi tadi Pak Hermawan bilang ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Enggak hanya kita fokus urusan akhirat, Allah, tapi kita lupakan manusia. Kita lupakan bahagian dunia dari kehidupan kita. Nah yang ini tidak diinginkan. Sehingga arti daripada ahsin kama ahsanallahu ilaik ini bukan hanya membalas kebaikan Allah sebagai Tuhan yang terus memberikan kenikmatan pada kita, tapi juga berbuat baik kepada makhluk-makhluknya Allah, kepada manusia-manusia, kepada hamba-hamba Tuhan. Dan dengan itulah kemudian nanti kita bisa menunaikan hak-hak Allah. Allah itu sangat senang ketika ada manusia yang perhatian sama hamba-hambanya, sama makhluk-makhluknya. Jadi balasan kebaikan Allah kepada kita itu tentu tidak akan mampu kita balas dengan balasan yang setara, tapi jadilah orang yang sesuai tuntunan Nabi, berbuat baik kepada Allah dengan terus beribadah, tapi juga tidak lupa untuk memperhatikan sesama manusia. Banyak orang sholat, tapi tetangganya kelaparan dia nggak perhatikan. Tadi disebutkan oleh Pak Adi Marwan tadi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu siapa sih? Sebaik-baik, kata-katanya kan baik ya. Nah yang ternyata disebut sebagai sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat kepada orang lain. Itu sih, jadi Pak kita tetap beribadah terus sebagai bentuk syukur kepada Allah. Tapi juga jangan sampai lupa bahwa kita punya manusia-manusia di sekeliling kita ini yang harus kita baik kepada mereka. Karena manusia itu pilihannya dua aja. Al insan imma akhun laka fid din, berbuatlah baik karena dia seagama. Tapi ini enggak seagama gimana dong? Au nadhirun laka fil khalq. Berarti dia kalau bukan seagama denganmu, dia sesama makhluk Tuhan denganmu, sesama makhluknya Allah, sesama ciptaannya Allah, maka tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik. Kita kalau berbuat baik itu dalam perspektif Islam, kalau orang baik kepada orang lain itu bukan dalam ranah toleransi. Ini ada saudara kita nih, orang umat Kristiani mau ini minta tolong yuk kita toleransi yuk sama mereka. Bukan toleransi, itu kewajiban dari Nabi. Memang kamu harus nolong dia. Kalau kamu nggak nolong dosa. Kamu mampu tapi kamu nggak menolong. Tetanggamu Kristen, saya punya tetangga itu satu tembok sama saya orang Kristen. Ketika dia perlu bantuan, mau ke rumah sakit malam hari misalnya, kita sebagai orang yang diberikan kemampuan harus wajib. Kalau enggak, jangan deh orang beda agama, itu justru dosa. Sehingga Islam itu memandang kebaikan itu adalah kewajiban memang, bukan toleransi. Bukan toleransi tapi kewajiban, dan itu adalah cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mau bersyukur itu bukan hanya cerita, Mas, saya alhamdulillah nih. Misalnya Mas Faikal lagi susah atau lagi sakit. Saya datang, alhamdulillah nih badan saya sehat, seger. Saya baru dapat rezeki juga nih 2 miliar misalnya. Mas Faikal lagi di rumah sakit, mau bayar juga bingung misalnya. Nah, bentuk syukur saya bukan ngomong, alhamdulillah nih saya, bukan. Tapi berikan. Itu baru bukti bahwa kamu betul-betul pandai mensyukuri nikmat Allah SWT. Saya rasa mungkin begitu Pak. Terima kasih banyak. Oke, sudah menjawab mungkin Pak ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Karena waktu sudah sedikit lagi mungkin saya akhiri. Terima kasih Habib atas dakwahnya, atas informasi yang diberikan. Semoga ini bisa menjadi bahan refleksi bagi kita semua agar kita bisa balance untuk mengejar
dunia dan juga sekaligus mengejar akhirat ya. Terima kasih Habib, mungkin kita bisa berdiri sebentar untuk memberikan tanda terima kasih dari Mark Plus kepada Habib Anwar untuk sebuah sertifikat. Mungkin Pak Hermawan bisa, atau Pak Taufik ya, silakan untuk memberikan sertifikatnya sekaligus dokumentasi. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan serahkan panggung kepada MC kita lagi, Mbak Nadira. Baik, terima kasih banyak kepada Mas Faikal yang telah memoderatori sesi talk show kita di pagi hari ini. Dan juga terima kasih kepada narasumber kita yang sudah tentunya memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan juga sangat baik ya untuk kita semua. Insya Allah ilmu yang sudah diberikan tadi, sharing-sharing yang sudah diberikan tadi bisa membawa berkah bagi kita semua. Baik, sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya, saya izin menginformasikan bagi teman-teman yang ingin bisa mendapatkan buku Entrepreneurial Marketing, bisa langsung mengunjungi booth Periplus yang ada di Mosaic Walk ya. Jadi di sini kalau ada yang mau punya buku Entrepreneurial Marketing, itu boleh langsung dibeli saja di booth Periplus. Baik, setelah ini kita akan lanjut ke sesi yang sudah ditunggu-tunggu, sesi spesial di pagi hari ini, yaitu talk show dan juga grand launching dari dua produk dari Mark Plus Institute, Mark Plus Islamic dan juga YesQ Training. Kita akan segera masuk ke sesi berikutnya setelah yang satu ini. Baik, kita sudah akan segera masuk ke sesi yang tentunya kita tunggu-tunggu, sesi yang sangat spesial untuk kita semua, sesi yang insya Allah bisa membawa kebaikan juga nih dan keberkahan baru untuk kita semua, yaitu sesi Grand Launching 2, program yang tentunya sangat luar biasa, yaitu buku iMarketing dan juga program kerjasama antara dua institusi yang tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita semua, yaitu kerjasama antara YesQ yang sudah memiliki jutaan alumni tidak hanya di Asia namun di seluruh dunia dan sudah berhasil melakukan transformasi karakter tentunya, dan juga ada Mark Plus Institute yang merupakan expertise di bidang training, marketing dan juga bisnis. Namun sebelumnya mari kita saksikan video yang satu ini.